Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan Anda cara menginstal Kali Linux Dual Boot, yaitu artinya Windows dan Kali Linux. Yang perlu Anda siapkan adalah file Kali Linux-nya yang bisa Anda download di website, kemudian file Rufusnya yang juga bisa Anda download di website, dan yang terakhir adalah siapkan USB minimal 8 GB lah. Di sini saya menggunakan Kali Linux 2019.3. Kemudian langkah pertama, klik dulu file Rufusnya atau buka Rufusnya, kemudian seleksi dari USB yang Anda ingin jadikan sebagai bootable USB. Settingannya diamkan saja dan klik tombol select itu untuk mencari file Kali Linux kita yang akan kita masukkan ke dalam Rufusnya, ke dalam USB-nya melalui Rufus. Oke, settingannya didiamkan saja, biarkan saja MBR, kemudian BIOS atau UEFI, dan jika sudah, klik tombol start langsung. Setelah tombol start diklik, di situ pilih yang DD image. Oke, klik tombol OK. Yang ini mengartikan bahwa USB kita akan di reset ulang. Jadi data yang ada di USB pastikan sudah Anda backup, karena ini akan diformat semua datanya, kemudian dimasukkan file Kali Linux yang terbaru. Di sini prosesnya sudah jalan, silakan Anda menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika USB bootable untuk Kali Linux-nya sudah siap, langkah selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah mempersiapkan ruangan atau ruangan di hard disk untuk tempat Anda meletakkan OS dari Linux itu. Jadi langkah pertama adalah klik tombol itu Windows R, kemudian ketik disk manager seperti ini. Kita buka disk manager, ikuti saja ini seperti yang ada di layar, di kolomnya situ sudah terlihat. Selanjutnya tekan OK. Oke, setelah di OK, kita akan masuk ke dalam disk manajernya ini, disk management. Jadi pada kasus saya ini, saya akan menginstal di drive D. Di sini drive D saya terlihat ada 365 GB tersisa. Ya, tidak tersisa sih, maksudnya ada 365 GB. Yang saya akan gunakan untuk Kali Linux, saya akan gunakan 100 GB. Langkah pertama, klik kanan, kemudian klik string. Setelah string, kita masukkan saja yang kita ingin. Tadi kasus saya akan menggunakan 100 GB untuk Kali Linux, jadi ketik 100.000. Karena di sini dalam MB atau megabyte. Setelah itu klik tombol string-nya saja, dan langsung otomatis Windows akan memotongnya untuk tempat Kali Linux kita. Ya, ini saja jadi free space ya. Kemudian jika bootable USB dan lokasi untuk penginstalan Kali Linux-nya sudah siap, silahkan Anda matikan komputer Anda dan menuju ke mode BIOS-nya. Dalam hal ini karena BIOS setiap laptop itu atau PC itu berbeda-beda, jadi silahkan Anda cari tutorial sendiri tentang BIOS yang Anda gunakan di internet, yang dengan tujuan arahkan boot order Anda menuju ke USB yang sudah Anda pasang dan yang berisi Kali Linux yang akan Anda install tadi. Jika sudah berhasil, nanti pasti akan masuk dengan tampilan Kali seperti ini. Dan kemudian silahkan pilih graphical install untuk memudahkan kita dalam penginstalan. Oke, sekarang di sini kita disuruh memilih bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk lokasi saya ngarang saja. Saya pilih sembarang, terserah saya. Saya pilih India. Kemudian langkah selanjutnya ini kita akan mengisikan hostname. Hostname di sini saya ketikkan nama saya. Setelah itu enter atau klik tombol continue. Di sini domain name-nya isi terserah saja,
Saya rasa tidak terlalu penting, silahkan isi terserah. Kemudian continue kembali. Di sini silahkan buat password account Anda. Ini account untuk masuk ke dalam nanti di Kali Linux-nya. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah menentukan jam yang akan kita gunakan. Di sini sesuaikan saja pada lokasi Anda masing-masing. Jika sudah, kita tunggu loadingnya. Ya, jika sudah loadingnya selesai, pada step ini kita akan memilih partisi atau membagi partisi. Saya gunakan yang manual, lalu klik continue karena kita akan mengaturnya secara manual. Bisa kita lihat di situ ada 100 GB yang tadi kita sudah buat di awal untuk tempat Kali Linux kita. Kemudian langkah pertama, klik 2 kali, kemudian create new partition. Di sini saya akan settingnya menjadi 4 GB karena untuk swap file biasanya swap file itu 2 kali dari RAM Anda. Lalu ikuti saja seperti itu. Dan di use as ini kita klik 2 kali lalu ganti ke swap area. Sudah bisa terlihat itu ada swap areanya sudah kita bentuk. Kemudian silahkan menuju ke free space yang masih ada, klik 2 kali lalu create partition. Di sini kita akan membuat partisi untuk rootnya, untuk folder root di Kali Linux. Di sini saya sisakan 70 GB. Lalu pilih logical beginning dan pilih di mount point-nya adalah sebagai root, yaitu slash. Jadi biarkan saja. Yang terakhir, partisi yang akan kita buat adalah partisi untuk home. Klik 2 kali lagi free space-nya, kemudian klik partition lagi. Di sini saya akan mengalokasikan semua sisanya menjadi partisi home. Dan pastikan mount point-nya sudah berada di /home. Jika sudah, Anda bisa lihat ada 3 partisi tersebut. Jika Anda yakin, silahkan klik continue. Oh maaf, ternyata bukan continue. Kita klik finish partitioning and writing change to disk. Oke, kita klik itu 2 kali. Jika sudah, klik yes. Oke, ini adalah proses dari Kali Linux-nya mempartisi harddisk kita untuk tempatnya dia ya. Jadi kita tunggu saja, memang agak lama prosesnya. Oke, setelah selesai, ini adalah permintaan untuk mengupdate softwarenya kita, Kali Linux kita. Jadi kita pilih no saja lalu klik continue. Kemudian ini kita tunggu loading lagi. Kemudian setelah loading yang pertama tadi, di sini ada loading lagi, yaitu proses penginstalan grup bootloader. Jadi grup ini yang akan menjadikan bahwa yang akan membuat kita bisa memilih mau masuk Windows atau Kali Linux. Di sini kita pilih saja yes, karena artinya kita menyetujuinya. Dan jangan salah pilih yang harddisk Anda, jangan pilih yang USB Anda. Kalau di sini karena saya harddisk, jadi saya pilih yang ATA. Oke, setelah ini selesai, installation complete, silahkan Anda klik continue. Nanti dia akan menyelesaikan instalasinya sampai tahap terakhir. Instalasi sukses, dia akan langsung restart ke grupnya ya, grup GRUB, untuk memilih mau masuk ke Windows atau ke Kali Linux yang sudah kita install. Di sini bisa kita lihat. Ini proses loading dari Kali Linux-nya. Jadi jika proses loadingnya untuk masuk ke Kali Linux sudah selesai, silakan Anda isikan username yaitu root dan passwordnya adalah password yang Anda buat tadi saat penginstalan. Kemudian tunggu loadingnya dan ini dia adalah Kali Linux-nya. Jadi di sini kita bisa langsung cabut
USB bootable tadi karena kita sudah tidak membutuhkan. Kemudian terima kasih sudah menonton. Inilah dual boot dari antara Windows dan Kali Linux. Terima kasih sudah menonton. Bye.